Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat ya. Kalian sudah siap pagi ini untuk belajar bersama-sama? Oke, siapkan buku catatan kalian, Alkitabnya. Nanti kalian bisa mencatat apa yang disampaikan pada saat ini. Kita akan belajar pelajaran 9 tentang Roh Kudus penolongku. Nah, sebagai bacaan Alkitabnya, kalian bisa melihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Dan di kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Oke. Anak-anak, manusia itu memiliki keterbatasan, sehingga manusia membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa Ia akan memberikan penghibur. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid nanti akan mengalami banyak hal yang dapat membuat mereka merasa sedih dan takut setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Karena itulah, Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa sedih dan takut itu. Nah, penolong bagi manusia itu yang kemudian kita kenal dengan nama Roh Kudus. Nah, kira-kira siapa Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Artinya Roh Kudus itu adalah Allah yang ada, tapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Seperti halnya ketika kita merasakan adanya tiupan angin. Kita dapat merasakan, tetapi kita tidak bisa melihat wujud dari angin itu. Bentuk dari angin itu kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Nah, sama ya. Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya. Roh Kudus menolong manusia dengan memberi hikmat atau berbicara secara pribadi kepada manusia. Nah, dalam pelajaran kali ini anak-anak diberikan contoh Rasul Paulus dan Silas. Mereka ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Mereka mengabarkan Injil, mereka pergi dari kota ke kota lain untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan. Nah, kalau anak-anak bisa membuka buku paketnya, di situ anak-anak bisa melihat bahwa Paulus dan Silas ya, saat akan memberitakan Injil, mereka akan bertolak untuk pergi ke Asia ya. Tetapi di tengah perjalanan Roh Kudus memberikan mereka pengertian bahwa mereka tidak boleh meneruskan perjalanan ke Asia. Nah, saat itu memang Rasul Paulus dan Silas tidak mengerti apa alasannya, kenapa Roh Kudus melarang mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Asia. Nah, kemudian mereka berdua bermalam di Troas. Ya, mereka singgah di Troas untuk beristirahat di sana. Nah, ketika mereka beristirahat, ketika mereka tidur, mereka mendapat penglihatan
ya, bahwa ternyata ada orang di Makedonia yang membutuhkan pertolongan mereka. Nah, dari situ Paulus dan Silas mengerti kenapa Allah melarang mereka melanjutkan perjalanan ke Asia. Ternyata Roh Kudus ini menunjukkan kepada mereka ya bahwa di Makedonia ada orang yang lebih membutuhkan mereka. Nah, ini contoh bahwa Roh Kudus itu menolong dengan memberi hikmat, berbicara secara pribadi dalam penglihatan mereka, dalam mimpi mereka. Roh Kudus juga memberi hikmat kepada Rasul Paulus dan Silas, sehingga mereka tidak menggunakan pikiran mereka sendiri. Mereka tetap menurut apa yang Roh Kudus perintahkan, ya. Jadi meskipun mereka nggak tahu, ya, apa alasannya Allah melarang mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Asia. Ternyata Allah punya rencana tersendiri, ya, bahwa mereka harus menolong seseorang yang ada di Makedonia. Nah, ini satu contoh bahwa Roh Kudus itu menolong Paulus dan Silas di dalam mereka mengabarkan Injil. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Tuhan Allah kita hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Anak-anak pernah dengar Allah Tritunggal? Nah, hari ini kita akan mencari tahu ya, apa sih Allah Tritunggal? Apakah Allah kita itu 3? Ternyata tidak, anak-anak ya. Allah tetap satu. Nah, kita akan melihat satu persatu ya. Itulah yang disebut satu Allah yang hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi dengan tugas dan peran masing-masing yang memang berbeda. Jadi Allah tetap satu, tetapi Allah itu dapat hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi dengan tugasnya yang berbeda. Allah Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat Allah Tritunggal. Tadi ada Allah Bapa. Allah Bapa itu sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia, serta mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Kita akan bisa mengenal Allah Bapa dari ciptaannya yang ada di dunia ini. Tentunya peran Allah di sini adalah menciptakan manusia dan seluruh isi dunia dan mengatur semuanya. Bagaimana matahari itu kalau pagi harus terbit dari mana, harus tenggelam dari mana, dan semuanya itu Allah yang atur, ya. Allah yang atur semuanya. Nah, yang kedua ada Allah Anak. Allah Anak itu sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus Kristus itu ya Allah, Allah sendiri, ya. Tetapi perannya di sini adalah sebagai alat untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus ini harus turun menjadi manusia, ya. Harus turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk bisa menyelamatkan manusia, untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi Allah harus turun menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus pun juga Allah sendiri. Bukan Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri, enggak. Allah dan Yesus Kristus adalah
sama, tetapi mereka hadir dalam pribadi yang berbeda. Yang ketiga, Allah Roh Kudus. Itu sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Ya, yang tadi Miss Lydia sudah jelaskan bahwa kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, tetapi kita tidak bisa melihat. Namun, kita dapat mengenal adanya suara Roh Kudus, adanya Roh Kudus atau kehadiran Roh Kudus itu melalui suara hati kita yang menuntun pada kebenaran. Ingat ya, kalian harus dapat membedakan mana suara Roh Kudus dan mana suara hati kita sendiri. Kadang-kadang kita bingung ya, ini suara hati kita atau suara Roh Kudus? Tapi di sini jelas ya, kalau suara itu menuntun pada kebenaran, itu artinya itulah suara Roh Kudus. Tetapi kalau suara hati kita kadang-kadang kita hanya melihat bahwa itu semua demi kesenangan kita, kepentingan kita saja. Ya. Tapi kalau suara Roh Kudus pasti akan membawa pada kebenaran. Ya. Contohnya ini, ketika kalian ulangan, kalian tidak siap, belum belajar, ya. Ada keinginan untuk mencontek. Tetapi tiba-tiba dari suara hati kalian ada suara yang mengatakan, "Jangan, Nak." Ya. Itu dosa. Mencontek itu dosa. Artinya kalian tidak jujur di hadapan Tuhan. Tetapi ada suara lain lagi yang mengatakan, nyontek saja daripada nanti dimarahi orang tua kalau nilainya jelek. Nggak apa-apa kok, nggak ada yang lihat kok. Dari sini kalian bisa membedakan mana ini yang suara hati kita dan mana yang suara Roh Kudus. Ya, paham ya Nak ya? Baik, kita akan lanjutkan. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia yang berada dalam keadaan takut, bimbang, atau sedih. Hal yang perlu dilakukan agar Roh Kudus senantiasa menyertai, menemani, dan menjaga kita. Nah, yang pertama, berdoa. Ketika kamu berdoa, Roh Kudus akan memberikan penghiburannya. Dari berdoa inilah kita bisa belajar untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena apa? Karena di dalam doa ada kefokusan. Kita fokus hanya pada Tuhan. Di dalam doa kita bisa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, disinilah kita bisa mendengarkan Roh Kudus. Kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Yang kedua, agar Roh Kudus tetap menyertai dan menemani, menjaga kita, ya kita harus menerima pertolongan Roh Kudus. Ya. Mau menerima apapun caranya, ya. Seringkali kita tidak tahu bagaimana cara Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus dapat menolong secara langsung melalui hati nurani kamu, atau seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Pertolongan Roh Kudus itu, ya kadang-kadang kita tidak bisa mengerti, tetapi kita harus punya ketaatan seperti Rasul Paulus dan Silas tadi. Meskipun mereka tidak paham kenapa Allah melarang mereka melanjutkan perjalanan ke Asia, tapi mereka tetap melakukan. Ada ketaatan di sini. Artinya ketaatan itu menunjukkan bahwa mereka mau menerima pertolongan Roh Kudus. Nah, bagaimana cara Roh Kudus bekerja sebagai penolong bagi umat manusia yang percaya kepadanya?
Nah, satu caranya. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan mengingatkan murid-muridnya akan hal-hal yang telah Ia ajarkan kepada mereka. Ketika murid-muridnya mau melakukan hal yang salah, ya, biasanya Roh Kudus akan mengingatkan. Oh, jangan dilakukan, itu dosa. Dalam firman Tuhan itu dosa. Nah, ya. Roh Kudus akan mengingatkan. Kemudian Yesus juga mengajari murid-muridnya agar sering berdoa. Dengan sering berdoa, maka Roh Kudus akan dapat bekerja menolong manusia. Ketika manusia percaya, ya, kalau percaya pasti Roh Kudus akan menolong. Ya, saat itulah Roh Kudus bekerja di dalam setiap doa kita. Yang ketiga, Roh ini juga berfungsi untuk membantu murid-murid Yesus tentunya di dalam membela kebenaran di hadapan umum. Murid-murid Yesus itu siapa? Ya kita juga ya. Kadang-kadang banyak orang yang dituduh melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan. Dituduh melakukan kejahatan yang sesungguhnya tidak dilakukan. Tetapi Roh akan membantu. Ya, dengan caranya sendiri Roh akan membela orang-orang yang mendapat perlakuan seperti itu di hadapan umum. Ya, tanpa orang tersebut melakukan pembelaan, Roh Kudus sendiri yang akan membela di hadapan umum. Nah, oke. Demikian anak-anak, kalian paham? Nanti kita lanjutkan di WA Group ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa menyampaikan pertanyaan di WA Group. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.